Disclaimer, konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Benang merah. Episode perdana, terdampar. Delapan belas orang terdampar di sebuah pulau kecil. 9 di antara mereka berkulit putih dan 9 lainnya berkulit sawo matang. Kapal yang mereka naiki sudah tidak bisa lagi diharapkan. Setelah menabrak karang dengan keras, bagian dalamnya kini digenangi air laut. Entah bagaimana cara memperbaikinya. Dalam waktu berapa lama? Adakah bahan-bahan yang diperlukan bisa mereka temukan di pulau misterius ini? Sang komandan, Francisco Serrao, kasihan melihat keadaan istri Jawanya yang baru ia nikahi di Gresik. Sudah 2 kali nasib buruk menimpa mereka. Pertama, saat kapal mereka karam waktu memasuki kawasan Maluku. Tapi kali itu mereka cukup beruntung karena masih bisa melanjutkan perjalanan mereka dan tinggal di Pulau Banda selama sebulan, sekalian memborong rempah-rempah untuk dibawa pulang ke Malaka. Tapi atasan Serrao yang bernama Antonio de Abre kelewat serakah. Ia memerintahkan Serrao untuk memaksakan muatan berlebih pada kapal barunya yang sebenarnya kurang memadai. Sebab untuk mengganti kapal Portugisnya yang karam, ia terpaksa membeli kapal apa saja yang tersedia di Banda saat itu. Serrao membeli kapal Jung, kapal gaya Cina yang berukuran sedang. Serrao bersama istri dan para awak diperintahkan untuk berangkat melanjutkan ekspedisi lebih jauh menjelajahi Kepulauan Maluku, berpisah dengan komandannya yang membawa 2 kapal bertransit di Ambon, lalu kemudian kembali ke benteng mereka di Malaka. Saat itulah terjadi petaka yang kedua. Mestinya Serrao sudah bisa menduga kalau keserakahan komandannya bisa berakibat buruk. Sebab sedikit saja terkena angin ribut, kapal Jung yang kelebihan muatan itu terhempas ke karang dekat sebuah pulau. Disinilah mereka sekarang, terkatung-katung tanpa kepastian. Sang kapten tak boleh kehilangan akal. Ia masih punya janji untuk membahagiakan istrinya. Lagian, jika ia putus asa, bagaimana nasib awaknya? Beberapa saat kemudian, setelah memeriksa sekeliling, para awak pribumi melapor pada sang kapten kalau pulau tempat mereka terdampar ini ternyata tidak benar-benar kosong. Bukan hewan buas. Dalam keadaan seperti ini, justru sesama manusia bisa lebih buas melebihi ikan hiu. Beberapa awak pribumi mengatakan pada Serrao kalau mereka punya ide brilian. Maka Serrao menunggu dengan sabar. Saat yang dinanti pun tiba. Para penghuni pulau misterius itu mendekat menggunakan perahu. Mereka mengawasi dari jauh kapal milik Serrao yang terjebak di karang. Alih-alih bersembunyi, Serrao malah melambaikan tangan, menunjukkan dirinya sebagai saudagar kaya yang tanpa daya.
Itu ia lakukan sebagai pemancing, sementara disuruhnya para awak bersiap dengan senapan. Melihat Serau meminta tolong dari jauh, orang-orang itu langsung menunjukkan gelagat aslinya. Ternyata benar, mereka adalah perampok yang biasa menggasak isi kapal yang karam di sekitar perairan. Begitu mereka mendekat, Serau pun memberi aba-aba untuk menyerang. Aksi itu hanyalah awal dari petualangan epik sang komandan. Tinggal tunggu waktu saja hingga kisah mereka sampai di telinga dua penguasa terkuat Maluku, Sultan Ternate dan rivalnya, Sultan Tidore. Sambil menodong orang-orang yang berniat merampok tersebut, Serau minta agar ia dan istri beserta ke-18 awak kapalnya segera diantarkan ke Ambon. Kehadiran mereka langsung menarik perhatian salah seorang penguasa dari kerajaan Hitu di Ambon. Ia adalah Perdana Jamilu, yang langsung meminta para anak buahnya untuk menjemput Serau dan yang lain. Serau boleh merasa lega. Ia dan istrinya disambut dan diperlakukan dengan sangat baik. Sampai-sampai pada Perdana Jamilu ia memberikan panggilan kehormatan Kapitan. Dan satu lagi, Don, yang sama artinya dengan sebutan Italia Don. Maknanya adalah Tuan. Maka sejak itu, Perdana Jamilu sering juga disebut sebagai Dom Jamilu, sang kapten Hitu. Mendengar kisah Serau yang awalnya ingin berdagang malah menjadi petualang, Dom Jamilu lalu memberi izin baginya untuk membangun gudang dan kantor dagang kecil. Ia dan anak-anak buahnya juga diperlakukan dengan ramah oleh penduduk sekitar, karena mereka dianggap membantu ekonomi yang sedang lesu, imbas dari sepinya perniagaan dengan orang-orang Jawa dan Melayu, yang sebenarnya adalah efek dari takluknya Malaka oleh Portugis sendiri di tahun sebelumnya. Tapi itu tak mau dibesar-besarkan oleh Dom Jamilu, dan segera saja Serau menyadari kalau Dom Jamilu memang bukan orang bodoh. Ia adalah politisi sejati yang mengesampingkan satu urusan demi menyelesaikan urusan lain yang lebih darurat. Sebab tepat ketika Serau tiba di kawasan Ambon, Hitu sedang berkonflik dengan kampung-kampung Hoa Moal di Seram Barat, dan Dom Jamilu ingin menggunakan keahlian Serau dan anak buahnya untuk mengalahkan mereka. Sekalian saja, keadaan seperti ini dipakai oleh Serau sebagai kesempatan baginya untuk melancarkan bisnis di Ambon. Untuk sekarang, demi langgengnya aliansi dengan Dom Jamilu. Dan untuk kedepannya, siapa yang tahu? Serau dan ke-9 Portugisnya lalu menjadi koboi berbaju besi, menunjukkan keahlian menembak mereka di hadapan orang-orang Ambon. Dan aksi mereka di Ambon itu membuat Serau terlalu menarik untuk diacuhkan dua penguasa terbesar Maluku. Ternate dan Tidore. Hubungan keduanya laksana benci tapi rindu. Sering mereka saling mengawini antar anggota keluarga, sementara terus bertempur di luar istana. Sebagian besar konflik bersenjata mereka bahkan terjadi di luar area dua pulau sendiri. Seteru antara Hitu dan Hoa Moal pun sebenarnya adalah bagian
dari konflik Ternate dan Tidore. Itulah mengapa berita tentang Serao begitu lekas mampir ke telinga dua sultan. Kedua-duanya berpikir untuk merekrut Serao dan 9 Portugis, menjadikan mereka tentara khusus untuk memperkuat diri. Tapi Tidore tidak punya kegesitan sebagaimana Sultan Bayan Sirullah dari Ternate, yang langsung mengirim ketiga orang saudaranya ke Hitu beserta 7 kora-kora hanya untuk menjemput mereka. Pemandangannya kala itu sudah seperti festival di hari raya. Kenapa Sultan Bayan Sirullah bersikap berlebihan? Itu karena lama sebelum ia mendengar sepak terjang Serao, Bayan Sirullah telah memimpikan sekelompok orang berbaju besi. Mimpi itu ia rasakan sebagai wangsit tentang kejayaan Kesultanan Ternate. Serao pun sampai menginjakan kakinya di Pulau Ternate dan berhadapan langsung dengan sang sultan sungguh membuatnya terheran-heran. Bayan Sirullah adalah penguasa bergelar sultan generasi ketiga di Ternate, yang artinya sang kakek adalah raja muslim pertama di pulau tersebut. Ia melanjutkan semangat ayah dan kakeknya mengislamkan Ternate, yang difokuskan lebih dulu di keluarga kerajaannya. Rakyat pun otomatis nanti akan mengikuti. Ia mengadopsi banyak hal berbau Islami, termasuk mengundang guru-guru Islam dari luar Maluku. Dan saat itu Islam memang identik dengan keterbukaan pikiran akan ilmu pengetahuan. Karenanya, Sultan Bayan Sirullah rajin mendalami banyak ilmu termasuk tentang persenjataan, strategi perang, perkapalan, arsitektur, dan lainnya. Bahkan ketertarikannya atas ilmu tidak terbatasi oleh kenyataan bahwa Serao adalah seorang Katolik. Jauh dari benua tua Eropa dan Timur Tengah, perkembangan Islam di Maluku belum bercampur dengan alam pikir perang salib. Sangat berbeda dengan mindset penuh prasangka di kebanyakan orang Portugis yang Serao tahu. Mereka menyebut orang Muslim sebagai orang Moor. Itulah pembawaan terwaris dari kerasnya konflik antar agama nun jauh di sana. Pikiran itu pula yang menjadi salah satu pembakar fanatisme Alfonso de Albuquerque dalam penaklukannya, termasuk saat tanpa ampun ia bantai penduduk Muslim yang tertinggal setelah Malaka berhasil ditaklukkannya pada tahun 1511. Kini, Serao ada di jantung sebuah kerajaan Islam di Maluku, yang penguasanya bukan hanya menerima, tapi siap memberikan posisi penting bagi orang asing Katolik seperti dirinya. Mungkinkah ini hanya jebakan? Mungkinkah ini semua bakal berujung maut? Atau perbudakan bagi dirinya, istrinya, dan 9 Portugis? Tunggu kelanjutannya hanya di Benang Merah dalam episode berikutnya yang berjudul Selamat Tinggal, Wahai Portugal.